Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami. Kami mohon firman-Mu yang adalah terang itu, memberikan tuntunan di dalam kehidupan kami. Ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, arahkan kami ya Tuhan supaya kami dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik dan berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya. Kita akan baca dari pasal 8 ayat yang ke-23 sampai pasal 9 ayat yang pertama. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23 sampai pasal 9 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang paling kita perlukan ketika kita berada di dalam gelap? Jawabnya pasti adalah cahaya atau terang. Gelap membuat kita tidak bisa melihat apa-apa dan kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Sebaliknya, terang membuat kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Gelap membuat kita dapat tersesat, tetapi terang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian sebelumnya, Nabi Yesaya menubuatkan tentang penghukuman Allah kepada bangsa Israel karena dosa pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tuhan akan mendisiplinkan umatnya ketika dia membiarkan bangsa Asyur datang dan menghancurkan Israel. Umat Israel dihajar oleh Tuhan supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan Allah mereka. Tanah Zebulon dan tanah Naftali menunjuk kepada bagian utara Israel yang mengalami kehancuran yang paling besar dari serangan ini. Mereka direndahkan Tuhan karena dosa dan kejahatan mereka. Dengan melihat latar belakang nubuatan tentang peperangan dan kehancuran, di tengah-tengah masa kesuraman karena negeri mereka yang terhimpit oleh musuh itu, Nabi Yesaya membawa sebuah berita pengharapan yang mendatangkan sukacita. Mereka tidak akan selamanya terhimpit, mereka tidak akan selamanya hidup dalam kesuraman atau kegelapan karena penghukuman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak melupakan mereka. Nabi Yesaya menyatakan bahwa di kemudian hari, Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, yaitu daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa yang lain. Wilayah ini menunjuk kepada wilayah Galilea, di mana Sang Mesias kelak akan memulai pelayanannya dan membawa banyak sukacita karena ia datang sebagai terang di tengah kegelapan dosa. Negeri yang dulunya hidup di dalam kesuraman, kegelapan, dan penindasan, sekarang Mesias datang membawa terang dan kedamaian. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada zaman Yesaya ini merupakan kabar baik yang membawa pengharapan. Orang-orang di wilayah utara yang telah begitu menderita, mereka mempunyai harapan akan awal kehidupan baru yang lebih baik. Kegelapan yang menandakan kesulitan, keputusasaan, kesuraman serta kejahatan yang mereka alami itu digantikan dengan terang yang besar yang akan menyinari kegelapan ini. Terang ini membawa kedamaian, kemakmuran, dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Allah akan membawa terang di tengah kegelapan dan kesuraman bangsa yang terpuruk. Dan di dalam perjanjian baru, ayat ini tergenapi melalui kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan di hari Natal ini. Pada malam kelahiran Yesus, bangsa Israel juga merasakan tekanan dan konflik dunia dan penjajahan dari pemerintah asing. Mereka mengalami keputusasaan di dalam kehidupan mereka. Di dalam situasi yang seperti inilah Tuhan Yesus datang.
Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kesuraman dunia, di tengah-tengah kesuraman hidup manusia. Tuhan Yesus datang membawa pengharapan, membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Dan Tuhan Yesus membawa rahmat dan kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita ketika nubuat Yesaya tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia yang sejati. Dia adalah terang sejati yang kita perlukan di dalam kehidupan kita untuk menerangi hati kita yang gelap, menerangi hidup kita, dan juga memberikan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia datang membawa pengharapan dan kedamaian dalam hati kita. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan tragedi, konflik, peperangan, keputusasaan, dan juga kekecewaan, maka Tuhan Yesus datang membawa pengharapan. Dia menawarkan kekuatan yang Dia berikan. Kita yang mengenal Tuhan di dalam iman tidak perlu berputus asa seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus punya pengharapan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sedang berada di dalam kekecewaan atau keputusasaan pada saat ini? Apakah Anda sedang merasakan kesuraman di dalam kehidupan Anda? Mari percaya dan berharaplah kepada Allah. Dia akan memberikan kekuatan yang Anda perlukan untuk menjalani hidup ini dan pengharapan bahkan di tengah-tengah berbagai tekanan situasi hidup. Sebagai terang dunia, Tuhan Yesus juga datang untuk melenyapkan kegelapan dan kebutaan rohani kita. Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa, membawa kita untuk dapat mengenal Dia, sehingga kita bisa beribadah, menyembah Dia, dan juga melayani Tuhan. Yohanes menulis bahwa kegelapan telah lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Tuhan Yesus membawa kita untuk bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Dan tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat mengenal Allah, tidak dapat mengenal diri kita dengan lebih baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengenal Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia yang sejati. Kita dapat mengenal Dia melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, kita menemukan kedamaian, kita menemukan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang lebih penting, kita dapat mengenal pribadinya dengan lebih baik. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Sang Terang yang sejati? Dalam bagian ini kita juga diingatkan, tidak hanya menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia yang sejati. Kita pun disebut sebagai anak-anak terang. Kita disebut sebagai terang dunia yang harus memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita yang telah mendapatkan terang dari Tuhan, maka kita juga punya tugas untuk membawa terang Tuhan kepada orang-orang atau kepada tempat-tempat yang masih berada di dalam kegelapan. Seperti Nabi Yesaya, kita perlu meneruskan pelayanan yang Yesaya lakukan, yaitu mewartakan kepada dunia tentang satu-satunya Mesias, Juru Selamat, terang yang sesungguhnya yang akan menerangi hati setiap orang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah menjadi terang dunia mulai pemberitaan, perkataan, dan perbuatan kita yang memancarkan terang Kristus? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Kamu adalah terang dunia." Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita semakin mengenal Dia dan memakai kehidupan kita untuk memancarkan terang kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengajarkan kepada kami satu pengenalan yang lebih baik tentang Tuhan. Engkau adalah terang yang sejati, terang yang membawa pengharapan dan kedamaian di dalam kehidupan kami, terang yang memberikan kekuatan, yang memberikan arahan, dan yang mengenyahkan semua kegelapan dan kebutaan mata rohani kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan lebih baik. Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah firman Tuhan itu terus menuntun kehidupan kami, terus membawa kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengenal Tuhan semakin baik lagi, sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami.
Dan Bapa di surga, kami juga membawa kehidupan kami, pakai hidup kami untuk dapat memancarkan terang kasih Tuhan. Di tengah-tengah segala kelemahan dan keberdosaan kami, Tuhan, biarlah Engkau terus menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami layak dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga orang dapat mengenal Tuhan melalui kesaksian kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia yang sejati, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.